Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pagi hari ini, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat, kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami. Bapa, terima kasih Bapa, sebelum kami masuk lebih jauh di hari yang baru ini dengan segala aktivitas kami mau datang kepadamu Bapa, kami mau dengar firman-Mu, kami mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, urapi setiap hati pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kami di sepanjang hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya ambil pembacaan firman Allah kita dari kitab Rut. Ya, kitab Rut, kitab dalam perjanjian lama. Rut pasalnya yang pertama, Rut pasal 1, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-20. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Puji Tuhan. Saudara, tentu bagi umat Kristen, orang percaya, ayat ini tidak asing. Bahkan kisah ini juga tidak asing. Mungkin di pagi hari ini sudah kesekian kalinya saudara mendengarkan ayat ini atau membaca ayat ini. Tetapi saudara, tidaklah mengapa kalau pagi hari ini kembali kita membaca, agar supaya ayat ini kembali kita renungkan. Ya, sebab sesering mungkin kita membaca, mendengar firman Allah itu akan semakin tertanam, tertancap dalam hati kita, dalam ingatan kita. Sehingga sesering mungkin kita bisa merenungkan ayat itu atau firman Allah itu, karena firman Allah yang menjaga kita. Firman Allah lah yang menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga perjalanan hidup kita, mengontrol dan mengendalikan. Sebab tanpa firman Allah, kita akan kesasar, kita akan tersesat. Nah, pagi hari ini kembali kita membaca kisah daripada Naomi. Sebenarnya kisah ini adalah kisah dari satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek sebagai suaminya, kemudian Naomi sebagai istri, dan mereka memiliki dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Pada zaman pemerintahan hakim-hakim atau bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, sebelum dipimpin oleh raja, ya, saudara-saudara, bangsa ini dipimpin oleh hakim-hakim.
terjadilah kelaparan di Betlehem. Ya, terjadilah kelaparan di Betlehem. Saudara, dan ketika terjadi kelaparan, terjadi krisis, maka keluarga ini, yaitu keluarga Elimelek, mereka tanpa berpikir panjang, mereka mungkin tanpa bertanya, ya, karena pada waktu itu bangsa itu dipimpin oleh hakim-hakim. Kita tahu saudara-saudara, pemerintahan atas bangsa Israel itu saudara-saudara beberapa kali mengalami pergantian. Pertama, saudara-saudara, dipimpin oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Tetapi sifatnya saudara-saudara adalah kepemimpinan dari Allah sendiri. Ya, kepemimpinan dari Allah sendiri. Jadi Musa, Yosua, mereka selalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Setelah Yosua meninggal, maka kepemimpinan ini beralih kepada para hakim-hakim. Setelah dipimpin oleh hakim-hakim, saudara-saudara, bangsa ini tidak puas. Mereka ingin supaya mereka memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain, seperti kerajaan-kerajaan lain. Muncullah, saudara-saudara, raja yang pertama, yaitu Saul, dan seterusnya Daud, dan seterusnya Salomo, dan seterusnya. Tetapi pagi hari ini kita melihat kisah daripada keluarga Elimelek. Ketika mereka pergi ke Moab, kita tahu saudara-saudara, Moab itu tentu kebudayaan, adat, tradisi daripada orang Moab dengan orang Israel itu berbeda. Mayoritas di negeri Moab mereka adalah penyembah berhala. Tetapi kita melihat saudara-saudara, ketika terjadi krisis, Elimelek tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil sikap, dia mengambil keputusan memboyong keluarganya ke Moab. Dengan harapan mereka akan hidup lebih baik di Moab. Dengan harapan segala kebutuhan mereka akan tercukupi. Dengan harapan mereka terhindar dari malapetaka atau kelaparan yang sedang terjadi di Betlehem. Sementara kita tahu saudara-saudara, Betlehem itu artinya rumah roti. Ya, artinya rumah roti. Mereka dari Efrata lagi. Tentu kita tahu sejarah dari Efrata, di mana tempat lahirnya Yesus Kristus. Tetapi ketika terjadi krisis, Elimelek tanpa berpikir panjang, tidak memikirkan resiko, tapi mereka langsung pergi ke Moab. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kenyataan yang mereka alami tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak seperti yang mereka dambakan. Tidak seperti yang mereka impikan. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Tidak seperti yang mereka dambakan. Angan-angan yang selama ini mungkin mereka coba membayangkan, menggambarkan kemakmuran, kebahagiaan. Tetapi apa yang terjadi? Kemalangan demi kemalangan, malapetaka demi malapetaka menimpa keluarga ini. Yang pertama, Elimelek dipanggil Tuhan, meninggal. Setelah itu Maklon dan Kilion mengambil istri orang-orang Moab. Otomatis usia sudah waktunya. Dan akhirnya Maklon dan Kilion pun meninggal. Disitulah Naomi sadar dan dia ingin kembali. Kenapa dia ingin kembali? Karena dia mendengar, mereka mendengar bahwa Tuhan sudah melawat
umatnya di Bethlehem. Tuhan sudah melawat sehingga mereka ingin kembali. Haleluya. Singkat cerita saudara, ketika mereka kembali, baru saja mereka mau memasuki kota Bethlehem, maka gemparlah masyarakat Bethlehem. Kemudian orang-orang berbondong-bondong. Mereka melihat, saudara-saudara, ternyata Naomi pulang hanya dengan 2 menantunya. Dari kejauhan mereka melihat, mereka berkata, Naomi kah dia? Hampir saja mereka tidak mengenali lagi, karena mereka mengenali Naomi yang dulu dengan Naomi yang sekarang sudah jauh berbeda. Saudara, Naomi artinya, saudara-saudara, si manis. Naomi artinya, saudara-saudara, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tapi ketika Naomi kembali, saudara-saudara, raut wajahnya sudah berubah. Ya, ketika mereka pergi, Naomi seperti bunga mawar yang segar, harum. Ya, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang ceria. Tetapi ketika dia pulang, sudah hampir saja mereka tidak mengenali. Sehingga ada pertanyaan, Naomi kah dia? Naomi kah itu? Dan Naomi katakan, jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini apa yang dapat kita ambil? Ya, ini satu pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, satu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam dunia ini ada banyak persoalan permasalahan yang akan kita hadapi, yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengakui punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Jangan sampai ketika kita berada dalam persoalan, dalam kesulitan, kemudian kita coba mencari jalan keluar dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah. Yang mengalami hal ini bukan hanya keluarga ini. Ishak pun pernah mengalami, Abraham pun pernah mengalami. Satu waktu ketika terjadi kelaparan pada zaman Ishak ingin pergi ke Mesir, tapi Tuhan katakan jangan, tinggallah di Gerar. Dan Ishak taat. Dan akhirnya Allah memberkati Ishak di Gerar luar biasa. Jangan coba-coba kita lari ke Mesir. Jangan coba-coba kita lari ke Moab. Jangan coba-coba kita mensolusi persoalan permasalahan kita dengan cara-cara duniawi. Yang pertama, jangan coba-coba kita mensolusi persoalan dengan cara-cara duniawi. Yang kedua, jangan berkolaborasi dengan dunia ini, saudara-saudara. Ya. Kalau kita tidak mau mengalami seperti yang dialami oleh Naomi, ya, akhirnya dia katakan jangan sebut aku Naomi, sebut saja aku Mara, karena mereka banyak mengalami kepahitan demi kepahitan, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, jangan kita mengandalkan pikiran dan kekuatan. Sebab Yeremia katakan dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan. Jadi saudara-saudara, kita belajar untuk tetap taat dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita mensolusi persoalan kesulitan kita dengan cara-cara duniawi. Jangan kita berkolaborasi dengan dunia ini, sebab persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jangan kita andalkan pikiran dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan mampukan kami ketika kami menghadapi persoalan permasalahan. Jangan sampai kami meninggalkan Engkau, meninggalkan iman kami untuk mensolusi setiap persoalan permasalahan kami. Tapi biarlah Tuhan kami yang kami andalkan, kami percaya tidak pernah berubah. Berkatilah setiap kami di sepanjang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.